Oke kan. Dan kaulah cerita terindaku, rasa bahagia karena kau selalu temani aku. Dan semoga ini kan selamanya, karena kasihku gelora ini takkan mati. Halo kawan-kawan, malam ini kita Jiko Fox lagi nongkrong. Ini Argon yang main bass, halo. Adit yang main gitar. Halo. Jadi malam ini sebetulnya topiknya agak romantis. Makan gratis ya. Jadi lagi mau ngomongin Eddie Van Halen. Mumpung kita lagi ngumpul malam ini, Eddie Van Halen seorang musisi yang sangat luar biasa, dan sebetulnya bukan cuma musisi ya. Dia termasuk Songwriter juga. Songwriter, penemu, ilmuwan lah. Ilmuwan kalau juga. di musik itu. Benar. Nah, Adit ini salah satu influence-nya adalah Van Halen, Eddie Van Halen. Kalau kita sendiri, kita bertiga, Van Halen itu termasuk apa ya, yang wajib didengerin lah. Maksudnya bagaimana mereka mengaransemen sebuah lagu, ya kan? Waktu show gimana, terus ya tadi itu eksekusi sebuah lagu segala macam, aransemennya. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana Kang Adit yang main gitarnya banyak terpengaruh oleh menir Eddie Van Halen. Menir. Gimana Kang mainnya Kang? Lulit. Kayak gini deh. Lagi dong. Gimana Kang rasanya seberapa jauh Eddie Van Halen itu berpengaruh? Ya sangat ini sih sangat berpengaruh juga buat salah satu inspirasi buat aku main gitar juga. Inspirasi. Maksudnya banyak teknik yang yang modern di jadi didengerin sekarang pun nggak kerasa nggak kerasa jadul gitu jadul. Ya, waktu kita dengerin dulu Van Halen ya emang berasa mewah ya. Musiknya sampai sekarang ya masih kedengaran enak. Soundnya juga. Dan kayaknya semua gitaris pasti ya. Pasti two handed typing tuh pasti dia yang pernah belajar lah minimal ya. Iya. Dia yang mempopulerkan typing. Tapi bener nggak katanya penemu tapping sebetulnya bukan Eddie Van Halen? Sebetulnya bukan ya? Bukan. Dia cuman mengeksplor permainan Eddie, ngembangin ya. Tapi emang waktu itu belum walaupun sudah pernah ada yang memainkan, tapi belum pernah ada yang mengeksplor itu ya. Kayaknya sih belum deh. Jadi baru khususnya di rock ya. Jadi sebelum dia ini kayaknya belum ada deh yang tapping gitu. Belum ada ya. Setahu gue tapi nggak tahu. Iya. Ya, kalau aku pernah ngeliat interviewnya dia juga tuh, lupa sama siapa tuh yang hostnya cewek itu. Dia ini cerita cerita. Iya. Kalau menurut versinya Eddie ya, maksudnya dia dulu main kayak gitu, menurut dia belum pernah ada yang main kayak gitu kan dulu kan. Menurut Eddie dia. Ya mungkin dia juga ngomong kalau itu bukan dia yang pertama kali nemuin gitu, tapi mungkin sebelumnya dia yang mempopulerkan tuh belum ada gitu loh. Jadi kayaknya yang aku tangkap gitu ya. Iya. Soalnya kalau ngelihat gitaris-gitaris yang rock yang era sebelumnya Eddie Van Halen ya, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, George Harrison, Jimi Hendrix, itu ya kayaknya belum dipakai itu teknik tapping itu. Ya kan?
Nah, kalau Kang Endit lagu favoritnya Van Halen yang berdasarkan seorang gitaris Nah, apa itu? Oh, Dari mainnya ya, bukan dari lagu banyak. banyak pertama ya. kali ya Pak? Panama Pertama kali. ya. Panama. Panama. Pertama kali ya. Iya, Panama keren yang sih. paling seneng. Ya, ya, ya. Panama keren, nanti dengerin sendiri. Panama kalau dipasang di sini ada monetize-nya sih. Jadi lagunya Van Halen yang Panama itu eranya David Lee Roth. Ada klaim hak ciptanya ntar. Iya. Tapi ya maksudnya ya setelah dia memang banyak gitaris yang apa mulai ikut Terinfluence. luli typing Lulit. ya, kabarnya ngagetin lu kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, kurang sini Iya. Bulan belakang. Tapi Hah? sedih juga ya denger dia. Iya sih. Padahal kita bukan pemain gitar, tapi Nah, emang, aku bukan pemain gitar. tapi emang Van Halen tuh salah satu influence terbesarku sih Om. Iya. Dari Iya, itu salah satu. Nah, kalau sampean Salah satu Kalau sampai- band yang bikin aku pengen main band itu ya Van Halen dulunya, dan sampai detik ini tuh masih dengerin banget lagunya. Iya. Iya. Kalau adik kan Panama, kalau sampean apa? Lagu Ya pertama kali dengerin Van Halen emang di albumnya 1984 itu ya. Iya. 1984 ya Jam, Panama, Hard terus for Teacher, Hard for Teacher, Iya, terus apa I'll Wait itu juga di album itu kan. album itu ya. I'll Wait iya, terus Drop Dead Legs. Wah. Drop Dead Legs. Iya, Asik iya. ya. Cuman pas udah masuk Sammy Hagar malah aku lebih senang Sammy Hagar. Iya. Sampai kan David Lee Roth. Kalau aku pengagumnya Van Halen eranya David Lee Roth. Roth, iya. Maksudnya tapi memang harus diakui zamannya Sammy Hagar itu mereka jauh lebih luas jangkauan musiknya. Ya, lebih pop lah ya, lebih komersil lah ya. Akhirnya, ya. tapi maksudnya tetap bukan komersil yang mudah dimainkan, mudah benar. ini juga Ya. maksudnya ya kalau aku pakai istilahnya itu akhirnya musiknya dia jauh lebih lebar, Ya, soundnya Eddie Van Halen itu juga jauh lebih explore berasa mewahnya Iya. lagi. Terus mereka berani mulai bikin lagu yang mulai ada lagu slow lah. Iya. Lagu slownya pun bukan lagu slow yang cemen, yang awur-awuran, Iya, tapi iya. bagus lah. Iya, tapi kalau aku memang zamannya David Lee Roth. Tapi abis itu aku akhirnya juga coba dengerin yang David Lee Roth ya emang lebih wild lah. Ya awal kan lebih liar memang. Lebih wild. Drumnya lebih liar, Iya, bassnya lebih liar, Eddie Van Halen-nya lebih liar, terus ya David Lee Roth-nya juga memang pas dengan komposisi mereka saat itu. Ya, benar. Sekarang ngomongin Van Halen era Gary Zenon. Ya kalau aku pribadi sebenarnya album itu sih menurutku pribadi secara musikal sangat Om. Iya. Sangat, cuman emang karena aku juga penggemar Van Halen dari dulu, ya emang kayaknya emang berasa bukan Van Halen, bukan cirinya Van Halen gitu. Iya. Bagiku sih. Cuman kalau secara musikalitas Bagus. asik. Bagus. Jadi Aku yang lagu Without You itu sampai sekarang masih dengerin. Iya. Dan kalau mau boleh cerita lagunya Bumerang yang judulnya Pro itu influence-nya Van Halen era Gary Sharon. Van Halen 3 ya. Oh, waktu kita denger, wah keren banget apa sound drumnya maksudnya. Dan waktu itu kan Gary Sharon vokalisnya ekstrim yang luar biasa. Waktu itu kan memang wah ini Sammy Hagar keluar, siapa yang pantas gantiin ya? Maksudnya David Lee Roth digantiin Sammy Hagar itu juga maksudnya Van Halen-nya juga jauh lebih kelasnya juga jauh lebih naik, bukan berarti eranya David Lee Roth enggak gitu, tapi waktu Sammy Hagar keluar, yang pantas masuk Van Halen ini siapa? Ternyata Gary Sharon. Ekstrim, harapannya musiknya itu wah gimana, tapi kalau aku memang ya kalau buat didengar itu memang enak apapun ya namanya fans. Enak nggak enak didengerin aja. Karena satu band itu nggak mungkin akan setia di
intinya akan mengeksplor terus. Mengeksplor ya, pasti mencari Mengeksplor lagi, terus, mencari lagi. Jadi kalau dia kemarin populer di album ini, band itu aku yakin pasti dia nggak mau ngulang yang sama, pasti. Ya. Dia akan menggali apa sisi musikalitasnya, mencoba yang lain. Mungkin itu yang dilakukan Van Halen waktu sama Geddy Sheeran. Iya. Jadi ternyata walaupun penggantinya itu luar biasa, tapi ya belum tentu cocok juga. Iya. Belum tentu cocok juga. Geddy Sheeran ya, Iya. belum tentu cocok juga. Maksudnya kan Geddy Sheeran juga penyanyi bagus. Iya. Itu di album itu kan peralihan ya. Apa Eddie Van Halen kayaknya dari dia sama Ernie Ball, Music Man kan, terus beralih ke PV kan. Iya, iya. PV ya. Iya. Itu emang soundnya juga beda loh. Iya. Ya kan? Dengerin pas pertama kali dengan Van Halen 3, ini lebih kasar nih. Asik. Ya, tapi ya Eddie, Ya, Eddie Van Halen. tetap. Sama ini aku dulu pernah baca juga tuh kan, Om apa namanya? Ya emang dia satu dari sedikit band yang bisa tetap sukses pas pada saat ganti vokalis. Iya. Oh itu kan Paling susah. iya, aku pernah baca, lupa aku di majalah mana ya, zaman majalah lah dulu. Apa namanya? Sempet tuh si entah itu produsernya atau apa pas si David Lee Roth keluar kan, si Van Halen suruh ganti nama, udah mendingan ganti nama deh, jangan Van Halen. Kayaknya di situ kalau nggak salah baca si Van Halen si Eddie Van Halen sampai gila mau ganti, itu kan nama gua. Ya memang. Nama aku ganti. Ya memang pada ujung-ujungnya jadi band keluarga. Jadi band keluarga. Michael Anthony dikeluarin ya. Terus Wolfgang anaknya Eddie Van Halen yang jadi pemain bass. Tapi memang Wolfgang itu Talented banget. di luar anaknya Eddie Van Halen. Kalau aku memang anak yang sangat jenius juga kayak bapaknya. Iya, Main udah drum lah, jago, iya. main bass jago, main gitar juga jago. Itu Eruption yang solonya dipakai bass loh. Wih, sangar. Iya. Ada tuh videonya aku sempat lihat. Oh, ada ya? Wih, di typing di bass. Iya. Sangar. Terus Emang dia, keren tuh. emang keren sih. Terus kalau nggak salah dia pernah ikut satu panggung sama bapaknya waktu solo. Apa itu? Habis itu Eddie Van Halen berhenti. Kok gitarnya masih bunyi? Ternyata Wolfgang maju. Kelihatan lah Eddie Van Halen sayang banget sama anaknya. Kelihatan banget. Keren. Sama ini kemarin ya akhirnya jadi bongkar-bongkar lagi kan, baca berita Eddie Van Halen. Dengar lagi. Sama berita-beritanya, kalau aku senang baca beritanya itu. Ya itu ternyata emang Beat It itu ya Michael Jackson itu ya di Van Halen, dan itu perjanjiannya ternyata emang satu dia nggak dibayar. Itu nggak dibayar. Nggak dibayar, yang aku baca itu nggak dibayar. Emang dia nggak mau dibayar. Tapi yang aku dengar dia minta wilayah ini pas bagian dia solo dia nguprek aransemennya di bagian solonya. Dirombak lagi aransemennya. Aransemennya dirombak. Tapi nggak tahu ya. Kayaknya perjanjiannya emang dia tidak diekspos. Jadi namanya Eddie Van Halen pun kalau nggak salah di album itu nggak ada di trailer, album trailer. Memang Dan yang aku baca sih maksudnya itu juga personil Van Halen pada nggak tahu, jadi dia diem-diem. Sampai akhirnya ketahuan. Ya sekarang dengerin lagu Beat It itu kan siapa yang main gitar gitu ya cuma di Van Halen sih. Sampai Alexa tahu, karena dia alasannya apa gitu. Ya kan lu pada lagi nggak ada, semua mau gimana mau ngomong ya udah kita ini. Dan ternyata jadi booming. Ada project solonya juga yang sama Brian May dulu. Starfleet itu keren juga itu. Starfleet, jadi albumnya Starfleet itu kalau nggak salah projectnya Brian May, gitarisnya Queen, sama adik Eddie Van Halen. Itu juga keren. Dan kita itu harus bangga. Eddie Van Halen itu apapun masih ada darah Indonesia. Iya. Ibunya dari Rengas Dengklok. Rangkas Bitung. Bukan Rengas Dengklok. Rangkas Bitung itu Banten ya. Jadi kalau kawan-kawan mau melihat, ada itu YouTube-nya wawancara Eddie Van Halen, Alex Van Halen, ada 2 wawancara, yang dulu waktu masih muda, sama yang kedua waktu wawancara bertiga sama David Lee Roth. Eddie, Alex sama David Lee Roth itu mereka mengakui bahwa ibunya itu dari Rangkas Bitung.
Iya. Itu Keren. lebih jelas lagi yang waktu Eddie Van Halen sama yang cewek itu tuh, host cewek itu ngomong ya dari Indonesia, ibunya dari Indonesia. Iya, iya. Terus aku baca waktu suami istri, jadi bapak ibunya Alex sama Eddie ini pindah dari Indonesia pindah ke Belanda, itu sebetulnya lagi hamil 7 bulan. Wah, tanggung ya. Hamil dikit lagi, tinggal 2 bulan lagi Alex Van Halen lahir di Indonesia itu. Born Indonesia. Oh, Rangkas Bitung. KTP-nya Alex Van Halen. Wah, iya. Iya, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Keren Indonesia ternyata. Banyak musisi-musisi yang luar biasa. Ada Tillman Brothers juga yang dibilang Indo Rock. Itu kan aku lihat di YouTube Indo Rock itu Tillman Brothers tahun 59, ada yang 58. Itu belum ada band-band kayak Beatles. Mungkin Beatles sudah ada tapi mungkin masih ngamen di Jerman kalau nggak salah kan. Tapi mereka udah nongol di TV di Eropa. Bahkan kalau nggak salah George Harrison waktu dibilang, "Oh, kamu gitaris hebat ya." "Oh, enggak ada itu." Gitaris dari Belanda, karena waktu itu Tillman Brothers juga pindah ke Belanda. Padahal ya mereka berkarir awalnya malah di Indonesia, turunan Indonesia. Sebenarnya bibit-bibit di sini tuh emang Ya, luar biasa ya, luar biasa. Terus ada ini Billy Sheehan ya, aku pernah baca waktu dia wawancarai, udah lama ini. Wah, gimana rasanya jadi pemain bass paling hebat? Ya Billy Sheehan jawabnya cuman, "Oh no, bukan saya yang paling hebat. Pemain bass yang paling hebat sekarang saya nggak tahu ada di mana. Mungkin lagi di rumahnya, mungkin lagi di studio." Woi, keren. Nah, keren tuh. Padahal Billy Sheehan kan, Iya. woi, sangar Ya, lah. udah diakuin lah deh. Iya. Gitu. Tapi yang jelas kita harus bangga lah. Maksudnya Eddie Van Halen, Alex Van Halen, band Van Halen yang kalau orang Amerika aja ngomong tuh bukan "Please welcome Van Halen", enggak. "Please welcome the mighty Van Halen". Tapi emang mereka pelopor sih. Wah, gila. Sampai dibilang the mighty Van Halen itu kan mighty itu kan luar biasa. Itu keren. Power Ranger. Iya, mighty Power Ranger. Saking saktinya atau apa ya kan. Sampai perisainya mempersembahkan dalam sebuah acara itu ngomongnya bukan "Please welcome Van Halen", enggak. "Please welcome the mighty Van Halen". Pasti saking gedenya. Dan itu turunan Indonesia. Iya. Iya kan? Ibunya Rangkas Bitung, terus kalau nggak salah ada darah dari ibunya ya. Kakeknya tuh kalau nggak salah kan emang ya sebenarnya sih Belanda ya, maksudnya. Iya, tapi lahir kalau besar nggak salah, Indonesia semua. Lahirnya di Purworejo. Jadi ibunya itu Indo kalau nggak salah. Ibunya atau neneknya lah nggak tahu. Tapi neneknya Indo, ya ada Indonesianya dari Purworejo, tapi ibunya itu lahir di Rangkas Bitung kalau nggak salah sih ya. Tapi ya apapun masih di Indonesia lah. Lahirnya di Indonesia, ada darah Jawanya juga kan, yang dari neneknya atau apa itu? Neneknya ibunya ya. Neneknya ibunya ya. Iya kan? Neneknya ibunya itu orang Jawa. Ya. Orang selain Purworejo apa Solo ya? Solo apa? Lupa. Lupa. Yang jelas ada darah Purworejo, lahirnya ibunya Rangkas Bitung. Dan waktu keluarga ini pindah ke Belanda, ibunya ini lagi hamil Alex Van Halen 7 bulan. Aku harusnya tinggal 2 bulan lahir di Indonesia. Di ID-nya gitu. KTP-nya lahir Rangkas Bitung. Cuman nggak tahu sih waktu itu mereka tinggal di mana terakhirnya. Kalau Rangkas Bitung kan ibunya lahir di situ, tapi habis itu di mana nggak Kalau nggak salah sih nikahnya tuh di Jakarta. Nikahnya di Jakarta. Oh iya. Emang keluarga musisi. Keluarga musisi. Bapaknya kan juga musisi profesional. Iya. Ya, ini malam kita sedang membicarakan Eddie Van Halen. Nggak habis sih sebenarnya kalau bicara Van Halen aja. Aku yang kapan hari sampai seharian masang Van Halen. Udah berapa kali itu? Begitu dapat kabar yang meninggal, anakku yang ngasih tahu. Aku bangun tidur siang, "Papa, Eddie Van Halen meninggal." Masa sih, tak jadi IG. Wow, semua memang lagi ngomongin turut berduka cita Eddie Van Halen. Ya habis itu langsung masuk studio, masang Van Halen seharian. Terus berapa hari yang lalu masang Van Halen, kemarin masang Van Halen, sampai tidur di sini aku. Siang sampai habis maghrib. Habis
Isalah baru berhenti. Tapi itulah kekuatan band ya. Walaupun mungkin yang paling kelihatan Eddie Van Halen, tapi ya nggak bisa disepelein tuh Alex Van Halen, Michael Anthony. Aku malah justru awal dulu tuh, ya sampai sekarang sih, gila loh Michael Anthony itu mungkin orang dengernya mainnya cuma dung. Susah lo main konstan gitu. Konstan. Aku aja Dan itu ngikutin aja pegel. Musik Susah. Van Halen itu kalau didengerin gampang. Dimainin susah. Benar. Sekarang dengerin jam. Iya. Itu kan masih bisa ngikutin kepala. Begitu masuk interlude, ayo Patternnya nggak itu bisa. juga, iya. Tidak gitu ya, asik sih, ada sinkop ya gitu. Iya. Ya luar biasa lah. Iya. Gitarnya ikonik apa Frankenstein ya. Sama ini ya, Flying Eddie. Ya. Yang Dan dia waktu Ciri diwawancara khas yang banget. sama cewek itu kan dia ngomong, oh gimana waktu itu? Oh, saya karena keterbatasan bukan dari keluarga yang mampu kan di Amerika dia. Jadi akhirnya dia gitar itu ngulik karena dia tidak bisa beli alat itu gitu. Iya, Jadi dia ngulik. Terus dia yang menemukan apa? Kang? Ini Daytona dari iya. buat drop. ya. Buat drop. Jadi apa? Di kayak segede ini nih, segede apa? Rokok mungkin ya. Setengah dipasang di sini buat tapi yang developing ya, maksudnya yang bisa up down. Jadi buat apa? Di drop D kan Ya, kita harus gini dulu. Iya. Kalau itu enggak langsung di cetrek, langsung di cetrek. Sama apa namanya? Lagi gitu. Flight Rose itu juga bukannya Eddie Van Halen kan? Iya, apa itu? Flight Rose ya? Flight Rose. Flight Rose ya? Flight Rose. Yes, sistem pertama kali pakai per, jadi bisa pakai handle. Iya, itu pertama ini. Iya, kalau nggak salah ya. Dan dia yang ngulik, dia yang menemukan. Iya, sangat. Emang penemu sih. Iya, ilmuwan lah kalau Ilmuwan, ilmuwan bukan sekedar musisi aja ya. Dan meninggalnya termasuk muda ya, 65 Judulnya muda. tahun. Sedih banget. Jadi Termasuk idola lah. idola banget om. Iya. Idola para idola. Idola para Idola para idola ya. Nuno aja ekstrim waktu mau main di Indonesia. Update medsosnya tentang Eddie Van Halen. Dia sampai nulis di Indonesia ini ada banyak musisi hebat. Keren. Ya wis kawan-kawan, terima Rest kasih in peace, sudah Eddie. menemani Rest in Peace Eddie Van Halen. Sudah menemani kita ngobrol, terus ngomongin Eddie Van Halen, seorang gitaris yang sangat luar biasa, yang kita juga harus bangga lah, walaupun nggak kenal tapi dia ada darah Indonesianya juga. Karena keluarganya memang ada bule-bulenya, tapi ada yang Jawa juga, ada yang Jawa itu. Jadi ya kita harus bangga lah. Malam ini kita lagi tribute to Eddie Van Halen. Eddie Van Halen. Terima kasih sudah nemenin ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada yang bisa masuk lah